Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim ila fiyatin wa salamatin thumma al-fatihah sahibul kitab Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi thumma ila Sayyid Syarif Muhammad Ad-Dasuki thumma ila Hadratul Walid Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atta thumma ila Syarif نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila an qal wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi ayakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaja ila mukhassisin Sifat mustahil yang kelima yaitu tidak berdiri sendiri. Mustahil Allah tidak berdiri pada zatnya sendiri. Yaitu dengan berubah sifat yang ada pada suatu objek atau membutuhkan pencipta. Jadi, tidak berdiri sendiri itu berarti bisa jadi dia itu sifat atau dia membutuhkan pada pencipta. Maka keduanya itu berarti tidak berdiri sendiri. Monggo Pak Yai. Maka disyarahi oleh Imam Ad-Dasuki, qad arafta fima sabaq makna qiyamihi ta'ala binafsih.
Dan dalam penjelasan yang telah lewat, kamu telah mengetahui makna dari qiyamuhu ta'ala binafsihi wa annahu ibaratun anil istighnaihi ta'ala anil mahallin wa mukhassisin, bahwa qiyamuhu ta'ala binafsi itu adalah ibarah dari kemandiriannya Allah, tidak butuhnya Allah kepada zat yang lain, dan tidak butuhnya Allah kepada yang menciptakan dirinya. Jadi sifat yang menggambarkan tidak butuhnya Allah pada segala sesuatu, maka disebut sifat itu dengan nama qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Jadi jangan dibayangkan berdiri sendiri itu kayak tiang listrik maksudnya. Jadi berdiri sendiri itu adalah gambaran dari tidak butuhnya Allah pada sesuatu. Sesuatunya itu apa? Zat yang lain atau yang menciptakan. Ailaisa huwa ta'ala ma'nan minal ma'ani. Maksudnya Allah itu bukanlah sesuatu yang bukan zat. Ay al-asya allaita laysa bidzawatin wa yahtaju ila mahallin aw dzawatin yakumu biha. Allah itu bukanlah zat sehingga membutuhkan zat yang menjadi tempat eksistensinya. Kalau Allah bukan zat, berarti pasti Allah membutuhkan zat. Maka dikatakan dalam beberapa hadis, beberapa riwayat, tafakkaru la tafakkaru fi dzatillah, atau tafakkaru fi khalqillah, atau bicara zat yang lain, zat. Kenapa kok Allah disebut zat? Kalau Allah enggak dikelompokkan, enggak dimaknai dengan zat pada dirinya, berarti Allah butuh pada zat. Karena selain zat namanya sifat. Jadi sesuatu yang dijumpai akal itu ya hanya dua itu, zat atau sifat. Kalau Allah bukan zat, berarti Allah pasti sifat. Nah kalau Allah zat, ya pasti nggak butuh pada zat yang lain. Karena yang namanya zat itu berdiri sendiri. Kalau Allah sudah berdiri sendiri, berarti pasti nggak butuh pada zat yang lain. Tapi kalau Allah itu sifat, pasti Allah butuh pada zat. Karena yang namanya sifat tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia nggak bisa berdiri sendiri, untuk bisa ada, dia pasti bergantung kepada yang lain. Tempat bergantungnya sifat namanya zat, gitu loh. Ini akal nemunya demikian. Gelas, ini isinya zat dan sifat. Kalau orang filsafat mengatakan bening itu zat apa sifat? Zat. Kenapa? Apa itu? Bening. Gelasnya bening, maka bening dianggapnya adalah
si gelas. Zatnya gelas. Ketika gelas ini dipecahkan, tengahnya juga bening. Kalau sifat hanya nempel di luar katanya. Kalau sampai ke tengah namanya zat. Itu pendapat filsafat begitu. Sehingga dia nggak percaya kalau gelas ini ya ada zatnya, ada sifatnya. Enggak, gelas ini ya zat. Iya, gelasnya zat, tapi pada gelas ada perkara yang lain. Yang perkara itu bukan gelas, gitu loh. Yang perkara itu bukan gelas, dan perkara itu bergantung pada si gelas. Ya kan? Apa contohnya? Pada dirinya gelas ini yang bukan gelas mana? Bening bukan gelas. Apalagi? Bundar bukan gelas. Gitu loh. Hah? Bening bukan gelas. Apalagi? Lonjong bukan gelas. Kaca halus, licin, bukan gelas gitu loh. Karena kalau bulat itu gelas, ini bulat. Nanti setiap yang bulat jadinya gelas, atau setiap gelas harus bulat. Nyatanya ada gelas yang enggak bulat, berarti bulat itu bukan gelas. Kalau bulat bukan gelas, tapi ada di gelas, berarti namanya sifat. Gitu dong. Si bulat itu bergantung kepada adanya si gelas. Selama gelasnya ada, bulatnya ada. Kalau gelasnya hilang, ya bulatnya hilang. Karena keberadaannya si bulat ini bergantung pada gelas. Maka sesuatu yang bergantung pada gelas namanya sifat. Lah, itu nama ya? Hah? Itu kayak nama gitu ya? Iya, penamaan sesuatu. Penamaan sesuatu yang tidak butuh pada yang lain, atau sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, kalau Allah zat berarti zatnya sama dong, kita juga zat. Allah zat, iya sama dalam namanya, beda dalam apa? Beda dalam keadaannya, atau beda isinya, beda mahiyahnya. Namanya sama gitu loh, tapi mahiyahnya beda. Oh, kalau zatnya kita jirim, zatnya kita dibatasi oleh ruang, zatnya kita terkena arah, terkena waktu. Itu keadaan yang pasti pada zatnya jirim, zatnya makhluk. Nah, kalau Allah zat, tapi zatnya yang enggak begitu. Nah, yang bagaimana? Enggak gimana-gimana. Zatnya ya baik-baik saja gitu. Berarti enggak bisa dijelaskan dong zatnya Allah. Bisa dijelaskan dengan yang lain maksudnya. Bahwa zatnya itu bukan jirim gitu dengan yang lain. Artinya dijelaskan dengan zat yang lain, karena adanya hanya dua zat. Zat yang qadimah dan zat yang hadisah. Zatnya Maula, zatnya Allah, dan zatnya benda. Maka ketika mau menjelaskan zatnya Allah dengan menafikan apa yang ada pada benda gitu loh. Karena kalau ada sesuatu yang pada benda kamu yakini pada Allah, berarti Allah seperti benda. Hah?
Nah. Yes, bukan jirim. Kalau ente mau bikin nama sendiri nggak apa-apa gitu loh. Ente sepakati aja bareng gitu loh. Hah? Ya asal disepakati semua nggak apa-apa gitu. Bahwa yang bukan jirim itu namanya ini, boleh disepakati, mau cuma nama kan. Nama untuk menunjukkan zat yang bukan jirim gitu loh. Nah selama itu free apalah gitu. karena kan belum ada yang menamainya gitu kan. Kita menamai hanya pada zat yang jirim, zatnya makhluk dinamain jirim. Nah yang bukan jirim namanya apa? Ya nggak perlu dinamai. Karena sudah tahu itu zatnya Allah gitu aja. Wah zatnya Allah bukan jirim. Maksudnya Allah bukanlah sesuatu yang bukan zat. Jadi Allah itu bukan sifat. Yang bukan zat pasti apa? Sifat. Kalau Allah bukan zat, berarti Allah sifat. Maka yang bukan sifat itu membutuhkan kepada zat yang lain untuk bisa membuat dia punya eksistensi, untuk bisa membuat dia menjadi ada. Walaisa jalla wa azza aidan bijaizil adam. Dan Allah Subhanahu ta'ala juga bukanlah sesuatu yang boleh menerima ketiadaan. Maka sesuatu yang boleh menerima ketiadaan fayahtaju ila mukhassisin, maka dia akan butuh kepada mukhassis, butuh kepada pencipta. Aifa ilin alladhi yukhassisu kulla jaizin bi ba'di ma jaza alaihi. Mukhassis ini adalah fa'il, yang mana fa'il itulah yang menentukan setiap perkara jaiz, sebagian dari perkara jaiz yang boleh terjadi pada dirinya sesuatu. Makanya kan banyak tuh orang-orang filsafat yang mengatakan, ente mengatakan Tuhan itu begini, Tuhan begini, mana belum ada yang lihat. Nah kalau saya ngomong begini, bahwa Tuhan itu adalah kura-kura sakti, maka kura-kura sakti itulah yang menciptakan alam semesta. Kan kamu juga nggak bisa nolak, nggak bisa nolak. Oh, ente mau mutusin Tuhan begini atau begini, itu nggak ada yang bisa membuktikan keberadaannya Tuhan. Dikira akal itu nggak punya jalan gitu loh. Dikira akal itu nggak punya tatanan untuk bisa membuat kepastian tentang ketuhanan. Lah kalau Tuhan itu kok kura-kura sakti? Dimustahilkan dari mana? Dari ini ada yang menentukan. Nah kalau Tuhan kok bentuknya kura-kura, yang menentukan bentuknya jadi kura-kura itu siapa gitu? Dirinya sendiri atau yang lain gitu loh.
Karena kalau dia dalam keadaan bentuk tertentu, mesti butuh pada yang menentukan bentuknya, gitu loh. Ya kan? Butuh yang lain yang menentukan keadaan dirinya. Makanya Allah itu bila kaifa, nggak seperti apapun. Karena dengan begitu tidak ada jalan untuk bisa mengatakan Allah itu ditentukan keadaan dirinya. Tapi kalau digambarkan dengan sesuatu, maka gambar sesuatu itu akan dituntut yang menentukan begini siapa, gitu loh. Apakah dirinya sendiri atau yang lain? Itu kan. Oh, Tuhan itu bulat. Oh, bulat. Lah yang nentuin bulat itu dirinya sendiri atau yang lain, gitu loh. Makanya ma khatara bibalika Allahu ghairu dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu maka Allah itu bukan ya demikian, gitu. Jadi khayalannya orang-orang yang mengatakan begini bisa kita tolak itu. Jadi qiyamu binafsih ini mau menolak dua keadaan. Mau membersihkan, mau mentanzihkan Allah dari dua keadaan. Yaitu keadaan pertama, mustahilnya Allah itu adalah bukan zat atau sifat. Seperti anggapannya siapa? Orang Nasrani yang mengatakan Tuhan itu bisa diperanakkan. Kalau Tuhan bisa diperanakkan, berarti anaknya jadi apa? Tuhan juga. Berarti Tuhan jadinya apa? Sifat. Bisa nempel ke bapaknya, bisa nempel ke anaknya. Nah kalau Tuhan sifat, berarti pasti butuh kepada zat. Nah, kalau dia butuh kepada zat, zatnya ini dari mana? Hah? Dia menciptakan zatnya sendiri, atau dia nempel pada zatnya orang lain? Ya kan kalau Tuhan sifat, pasti dia akan membutuhkan kepada zat, sebuah eksistensi yang membuat dia bisa berdiri. Sampai ada yang kebablasan lagi mengatakan, oh, yang ada itu hanya Tuhan. Makhluk ini nggak ada. Maka sampai dia mengatakan, la wujuda illallah. Asalnya apa itu? Asalnya la maujuda illallah. Diganti la wujuda. Berarti nggak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi kita ini apa? Kita ini apa? Bayang-bayangnya Allah gitu. Mau disebut Allah bukan, mau disebut bukan Allah bukan. Karena yang ada itu hanya Allah, berarti ya selainnya pasti ya Allah juga. Cuman Allah bukan dalam wujud aslinya. Ini namanya manunggaling Gusti. Kemarin baru ketemu saya sama orangnya di Masjid Al-Mutakin malam Sabtu. Kan qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal. Gak ada lagi yang wajib adanya kecuali Allah. Yang ada itu berarti Allah. Nah yang lainnya itu ya bukan makhluk. Apa? Ya adanya hanya Allah. Jadi kita ini apa? Pancaran dari Allah gitu loh. Hah? Udah lama mas, lama banget sholatnya.
begitu kita jelasin kaget. Artinya kita kasih penjelasan bahwa Allah itu ya Allah, makhluk ya makhluk. Berarti ada 2 wujud dong, Beb. Ya nggak ada masalah. 3 ya nggak apa-apa, 4 ya nggak apa-apa, masalahnya apa? Emang wujud harus 1 doang, wujudnya Allah. Hah? Itu. Jadi ketika wujud itu harus ada Allah 1, yang lain dianggap bukan. Yang lain harus Allah juga, gitu loh. Inilah kata dia, ini disebut qiyamu binafsih itu ini, Beb. Wah, yang lain itu nggak ada. Semuanya Tuhan semua. Lah kalau nggak ada kita gimana? Kalau kita ini nggak ada gimana? Ya nggak mungkin, ini begitu loh. Nggak mungkin lah. Kalau kita nggak ada, Tuhan kerjaannya apa katanya? Kerjaannya apa? Jadi kalau nggak ada, nggak memancarkan sesuatu, dianggap bukan Tuhan gitu loh. Tuhan itu yang memancarkan sesuatu. Itu memastikan Tuhan begitu. Ketika nggak memancarkan sesuatu, ya bukan Tuhan, apa dong dia gitu loh. Nah, saya kasih begini, ini masjid dibikin sama tukang. Ketika masjidnya belum ada, tukangnya ada nggak? Ada, tapi kan nggak punya kerjaan, Beb. Nggak punya kerjaan. Tukang bukan. Berarti kan bukan tukang. Bukan tukang. Nah, itu namanya apa? Tukang nganggur itu. Jadi kalau tukang itu harus punya kerjaan. Baru namanya tukang gitu loh. Ketika dia sudah bangun masjid, baru disebut Allah. Itu ya begitu. Ketika memancarkan sesuatu, maka dialah Tuhan yang menguasai yang lainnya. Kalau yang lainnya nggak ada yang dikuasai, dia bukan. Ini banyak yang nggak ngaji tartib, jadinya memutuskan sendiri begitu gitu loh. Dan dia ambil itu dari mana? Ayat-ayat Quran. Ditafsirkan sendiri, dipikirkan sendiri tanpa pakai wajib, mustahil, jaiz. Maka akan hasil kesimpulannya begitu tuh. Ini yang bahaya nih. Terus itu belum ketemu lagi nih. Si gondrong itu Itu katanya anak kecil. Anak kecil. Dari tulisannya. Hah? Kalau dari tulisannya itu sebenarnya anak kecil. Jadi nggak usah nanggepin. Dan nulis itu mantawar doa di bawah kalbi soal itu bukan anak kecil. Mana sih? Dia bikin tulisan begitu. Iya. Itu bukan anak kecil, bukan. Oh, bukan yang ketemu sama dia, bukan. Kan ditulis itu kekuatan mantawar doa di bawah kalbi soal itu. Lana banget tuh. Apanya? Disuruh ngaji aja loh, Pak. Oh, jadi yang nantang-nantangin itu anak kecil itu. Lah iya makanya. Jauh-jauh ketemu kiai mah kesian kiainya maksudnya. Ngabisin waktunya kiai. Udah ini sama sini kesini aja kan. Walaisa jalla wa azza aidan bijaizil adam.
Fayahtaju ila mukhassisin ay fa'ilin alladzi yukhassisu kulla jaizin bi ba'di ma jaza alaih. Ada, tiada. Jadi dua-duanya apa ini? Jaiz. Kalau bisa ada, bisa tidak ada, berarti harus ada yang menentukan salah satunya. Nggak mungkin ada dan tiada itu menentukan dirinya sendiri. Untuk bisa ada sendiri atau untuk tiada, nggak bisa. Harus ketika dia tidak ada, terus mau berubah menjadi ada, harus ada yang menentukan. Nggak mungkin barang tidak ada menentukan dirinya sendiri untuk menjadi ada. Kayak kamu dah, kamu lahir tahun 60, berarti tahun 59 ada nggak? Nggak ada. Nah itu ketika tahun 60 kamu muncul, yang nentuin munculnya kamu sendiri atau yang lain? Nah kalau kamu sendiri yang nentuin, kenapa nggak 59 aja gitu loh? Kenapa nunggu 60 gitu loh? Atau nggak 65 gitu pas PKI sekalian gitu maksudnya. Jadi ulang tahunnya gampang ingetnya kan. Harus 60 maksudnya loh. Jadi kan nunggu atau ada penentu yang menentukan keberadaan dirinya. Bal wa jalla wa azza wajibul qidam. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang wajib qidamnya dan wajib baqonya. La taqbalu dzatuhul aliyatu wala sifatuhu ar-rafi'atul adam aslan. Maka tidak menerima bagi zatnya dan sifatnya itu pada ketiadaan. Jadi zatnya qadim, nggak berawal, nggak berakhir, maka sifatnya juga nggak berawal, nggak berakhir. Karena keduanya apa? Lazim. Menentukan alam itu baru juga dari arah apa? Lazim ini. Karena banyak orang yang nggak meyakini kalau zat dan sifat itu perkara yang lazim. Mengatakan bisa aja zatnya masih yang lama, sifatnya baru. Ini yang meyakini begini nggak cuma orang filsafat, orang Islam juga banyak begini meyakininya. Hah? Iya, yang ganti sehat. Banyak. Padahal keduanya adalah lazim. Kalau zatnya qadim, ya sifatnya qadim. Kalau zatnya baru, ya sifatnya baru, gitu loh. Jadi keduanya harus bergandengan. Kalau, iya, kalau enggak begitu, enggak ada faedahnya diomong lazim, gitu loh. Karena makna lazim itu apa sih? Enggak saling mendahului. Enggak bisa yang satunya ada dulu kemudian enggak bisa. Lazim itu keduanya bebarengan, namanya lazim. Kalau ada lazim, tapi ini dulu, ya bukan lazim namanya. Lazim itu nggak saling mendahului. Gitu. Nah, kadang lazim di sini nggak dimaknai dengan lazim yang betul. Mereka mengatakan lazim makna adat. Lazim adat itu apa maknanya? Ini perkara yang nggak lazim nih. Hah? Apa lazim adat itu apa?
aneh gitu, nggak biasa gitu loh. Artinya bukan gandengan hukum adat gitu loh. Itu lazim dianggapnya hal yang wajar aja gitu loh. Kalau orang makan kenyang ya sudah lazim. Lazimnya begitu, makan ya kenyang, itu hal yang lazim. Kalau makan nggak kenyang nggak lazim gitu loh. Jadi lazim itu dianggap perkara yang wajar, perkara biasa. Dalam makna lazim dalam ilmu tauhid maknanya kedua perkara nggak saling mendahului, namanya lazim. Zat sama sifat itu perkara yang lazim. Kalau zatnya baru ya sifatnya baru. Kalau zatnya qadim sifatnya qadim, harus begitu. Zatnya hilang. Fikih ya mana aja. Berarti kelaziman fikih kan berarti kelaziman hukum loh. Ya kan? Kalau kelaziman adat kan kelaziman gandengan. Ya kan? Beda sama kelaziman akli gitu loh. Kelaziman akli perkara yang nggak bisa dipisahkan gitu loh. Artinya sesuatu yang kayak suami sama istri, duluan mana? Imam sama makmum dulu mana? Sebelum ada makmum masbuk, jadi imam nggak itu? Berarti kan keduanya nggak bisa saling mendahului, ada satu, ada yang lainnya gitu loh. Dalam makna kita begitu. Zat sama sifat itu gambarannya begitu gitu loh. Tidak saling mendahului. Jadi kalau yang satu hilang, hilang. Pokoknya kok istrinya mati nih. Ini suaminya siapa? Statusnya kan diduda, bukan suami lagi. Jadinya janda. Bukan istrinya almarhumah, bukan jandanya almarhumah. Jandanya almarhumah ini dudanya almarhumah ini enggak ada istrinya lagi, hilang statusnya itu gitu loh, karena duanya lazim. Nah, mestinya kalau orang bisa paham makna yang dakik seperti ini, lembut seperti ini, dia akan tahu hawadis mestinya, bahwa tiap waktu kita ini mengalami perubahan. Ketika sifat kita ganti, ya zatnya mesti ganti gitu. Karena keduanya lazim, bergandengan gitu. Nggak bisa saling mendahului, nggak bisa. Iya, kalau nggak begitu nggak lazim, berarti nggak saling bergandengan. Lah, Allah itu zatnya qadim, maka sifatnya juga qadim. Kalau begitu nggak ada pada dirinya Allah yang menerima ketiadaan, nggak ada. Zatnya yang nggak pernah menerima ketiadaan, sifatnya juga nggak pernah menerima ketiadaan, hingga Allah nggak pernah butuh pada yang menciptakan dirinya. Allah nggak pernah butuh kepada yang menentukan salah satu sifatnya. Fawa munfaridu bil ghinal mutlak wahdahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah lah zat yang tunggal
tunggal di dalam ketidakbutuhannya kepada yang lain secara mutlak. Satu-satunya zat yang nggak butuh kepada yang lain secara mutlak hanya Allah. Nggak ada lagi yang lain, nggak ada yang lainnya. Allah pasti butuh kepada Allah. Butuh diciptakan, butuh ditiadakan, butuh diadakan lagi. Makanya butuhnya kita kepada Allah itu nggak sekali. Terus sekali dalam yang pertama butuh diwujudkan, yang kedua butuh dilanjutkan wujudnya, gitu loh. Ini istimraru tajaddud, gitu loh. Jadi kalau Allah itu butuh wujudnya, butuh diciptakan, maka untuk keberadaan selanjutnya ya pasti butuh diciptakan lagi, gitu loh. Nggak mungkin diciptakan sekali doang habis itu Tuhannya mana ada, gitu loh. Kalau begitu nanti andai Tuhannya mati juga nggak masalah, karena udah nggak butuh lagi sini. Jadi kebutuhannya kita kepada pencipta itu nggak cuma pada awal sekali wujud, bukan. Tapi di pertama kali wujud butuh untuk apa? Imdadnya juga butuh. Makanya butuhnya itu apa? Berkali-kali, gitu loh. Bukan sekali itu wujud, bukan sekali nongol butuh, habis itu nggak butuh lagi, enggak. Tapi butuhnya di waktu diwujudkan dan butuh seterusnya lah. Allah tidak pernah butuh kepada sesuatu pun, baik wujud yang pertama kalinya atau wujud yang selanjutnya. Allah tidak pernah butuh kepada yang lain. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menerima ketiadaan, hingga tidak pernah membutuhkan wujudnya pencipta, nggak pernah membutuhkan wujudnya yang menentukan dirinya. Ini makna mustahil Allah tidak berdiri sendiri. Artinya kan kita sudah mengenal wajibnya Allah berdiri sendiri. Lawannya apa? Mustahil Allah tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri berarti bisa jadi Allah sifat, bisa jadi Allah diciptakan. Diciptakan itu berarti nggak berdiri sendiri secara mutlak, gitu loh. Walaupun setelah diciptakan dia jadi zat yang nggak butuh sama yang lain, tapi tetap zat itu butuh diciptakan. Berarti tidak butuhnya apa? Tidak butuhnya kepada yang lain nggak mutlak. Dari sisi zatnya nggak butuh yang lain, tapi dari sisi wujudnya butuh diciptakan. Nah Allah ini mutlak, zatnya nggak butuh yang lain dan juga nggak butuh diciptakan. Ini kan zat yang ghaniyul mutlak. Tadi digambarkan di dalam surat Al-Ikhlas apa? Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, digambarkan dia tidak butuh kepada yang lain. Disebut namanya ghaniyul mutlak. Allah zat yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan yang lain. Nggak butuh anak, nggak butuh penolong, nggak butuh apapun juga, nggak butuh pencipta. Itu zat yang demikian satu-satunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada zat yang lainnya, nggak ada. Ini harus kita yakini dari maknanya qiyamuhu ta'ala binafsi. Dari inilah kita bisa menolak tuh paham-paham yang mengatakan ada Tuhan butuh ini, Tuhan butuh ini, Tuhan butuh ini. Nggak ada. Kayak apa? Orang-orang Yunani
Orang-orang Yunani itu menganggap, meyakini Tuhan itu adalah dewa. Maka dewa-dewa ini butuh disembah. Kenapa? Penyembah itu menambah kekuatannya dewa. Gitu loh. Dengan persembahannya dari para penyembah itu mensuplai sesuatu kepada si dewa, gitu loh. Makanya kadang dewa sama dewa saling berantem untuk apa? Menyembah. Nah, semakin banyak penyembah, semakin punya power dia, gitu loh. Semakin sedikit penyembahnya, semakin dia nggak punya power, gitu loh. Ya, dia berantem sono berantem sini biar powernya ada, gitu loh. Berarti dia jadi dewa nggak berdiri sendiri, bergantung kepada yang lain. Itu dewa-dewa mereka begitu. Makanya kalau ada penyembah yang aktif dikasih hadiah sama dewanya. Jadi si penyembah ngasih dewa, dewa ngasih penyembah, timbal balik gitu loh. Jadi bayangannya mereka begitu, gitu loh. Tuhan itu di imajinasinya mereka itu seperti itu. Nah, kita membuang itu semua. Di kita itu nggak ada, semua itu nggak ada. Ya, hatta orang-orang Arab waktu menyembah Lata, Uzza, mempersembahkan kambing dipotong, ini dipotong, menganggap itu semua menambahkan sesuatu untuk Tuhannya. Dengan persembahannya itu dia bisa mengajukan sebuah permintaan yang nanti akan dikabulkan oleh dewanya. Kalau nggak dikabulkan, saya nggak ngirim persembahan lagi, dewanya takut, gitu loh. Kalau ente nggak ngabulin, saya nggak ngirim persembahan lagi. Oh jangan, saya kabulkan dah. Jadi ada Tuhan mengkabulkannya terpaksa, dapat ancaman dari. Nah ini kalau yang demikian mau dipakai kepada Allah kan repot ya. Pokoknya kalau nggak dikabulkan saya nggak mau sholat lagi sama Allah. Bodoh amat mau sholat kayak Muhammad. Ini makna yang harus kita yakini bahwa Allah itu berdiri sendiri. Mustahil Allah tidak berdiri sendiri atau membutuhkan kepada yang lain. Yang lain itu baik zat yang lain ataupun pencipta. Terus wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Kita sambung yang akan datang, wallahu a'lam bis-shawab. Hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrabna ala ladha ashrabna wa tub alaina tauba taghsili kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani nasairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah al-muslimina ajma'a min Rabbi isma
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.